Assalamualaikum Kak. Ya Kak, Waalaikumsalam. Udah gimana Kak? Udah bisa kita mulai Kak? Sebentar ya Kak. Jadi udah Kak, boleh Kak. Kakak udah boleh mulai belum? Berarti saya yang memulainya dulu Kak. Iya Kak. Baik Kak. Bisa. Dari nengok materinya dari laptop aja nanti Kak. Untuk Tapi udah Kak. Tadi maaf baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Latifah, NPM 20185. Saya akan mempresentasikan makalah yang yang materinya penerapan nilai disiplin dan tanggung jawab siswa dalam ekstrakurikuler pramuka di Sekolah Dasar 34 Aipacah, Kota Padang. Pendahuluan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di sekolah, memberikan gambaran bahwa peserta didik kurang bersungguh-sungguh dalam belajar dan melakukan segala sesuatu dengan baik. Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui penerapan nilai disiplin dan tanggung jawab dalam ekstrakurikuler pramuka di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data, penggunaan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara sampling pervasif dengan subjek penelitian pembinaan pramuka dan anggota pramuka. Teknik analisis pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pemecahan keabsahan temuan penggunaan triangulasi sumber data metode. Ada beberapa menurut para ahli diantaranya sebagai berikut. Davini 2002-310 mengemukakan bahwa dalam rangka untuk mendisiplinkan siswa, dilakukan kontrol waktu dan ruang sebagai alat untuk memonitoring perilaku siswa. Kontrol ruang dan waktu diharapkan secara bertahap akan muncul kesadaran diri siswa untuk berperilaku disiplin. Selain itu, nilai tanggung jawab yaitu suatu sikap dan perilaku dalam melakukan kewajiban-kewajiban dan tugas yang sebagaimana harus dilakukan baik dari diri sendiri, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sikap menerima konsekuensi pekerjaan yang telah dilakukan dan konsekuensi terhadap yang telah dipercayakan pada diri seseorang atau individu. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dapat diandalkan dalam melakukan. Selanjutnya pembahasan. Ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu alternatif pendidikan yang dilakukan di luar kelas maupun di dalam kelas. Pembentukan nilai karakter, terutama nilai karakter bangsa Indonesia, pendidikan nilai karakter bangsa Indonesia adalah pendidikan yang diterapkan berdasarkan budaya Indonesia yang bertujuan memberikan penguasaan dalam pengembangan perilaku peserta didik guna untuk membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya. Dalam ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar dilakukan melalui kegiatan bagaimana menggunakan
kegiatan terpadu, praktek berkompetisi dan di alam terbuka. Artinya melalui kegiatan tersebut dikolaborasikan dengan berbagai pelajaran dan sumber yang digunakan, cenderung dekat dengan kehidupan anak sehingga anak-anak dipacu untuk menjadi pembelajar yang mengajar kebutuhan pembelajaran secara individual. Penerapan nilai karakter, disiplin, dan tanggung jawab adalah ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar didukung oleh guru karena ekstrakurikuler pramuka merupakan ekstrakurikuler yang memiliki unsur kreatif, inovatif, dan kreatif yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan pramuka tersebut untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga meskipun kegiatan yang dilaksanakan bersifat menyenangkan namun tetap memiliki unsur pendidik. Adapun Adapun kegiatan-kegiatan pramuka di sekolah dasar yang menarik dan menantang adalah perkemahan dan menjelajah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang membutuhkan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, peserta didik perlu menerapkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan teori yang menjelaskan bahwa kegiatan menarik dalam pembukaan bertujuan agar peserta didik tidak mudah bosan dan kegiatan menantang bertujuan agar kegiatan tetap memiliki unsur pendidik yang dapat mendukung perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik sehingga melaksanakan kegiatan harus bersifat kreatif dan inovatif yang disesuaikan. Kesimpulan, penerapan nilai disiplin dan tanggung jawab dalam ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan secara terpadu melalui kegiatan praktek dan perlombaan di alam terbuka. Peserta didik mampu melatih keterampilan dan karakternya melalui kegiatan tersebut. Karakter, disiplin, dan tanggung jawab pada diri peserta didik akan muncul karena penerapan nilai disiplin dan tanggung jawab harus diterapkan di kehidupan sehari-hari melalui pembelajaran dan pembiasaan di sekolah dengan tujuan agar peserta didik tidak hanya menerapkan nilai karakter tersebut dalam ekstrakurikuler pramuka, namun diterapkan juga dalam diri peserta didik baik dalam kehidupan sekolah maupun di masyarakat. Selain penerapan nilai disiplin, peserta didik juga bertanggung jawab terhadap yang diamanahkan kepadanya, maka tanggung jawab perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tanggung jawab yang kita lakukan, maka karakter kita juga terlatih. Namun pada zaman sekarang dapat dilihat karakter peserta didik banyak yang menyimpang, baik dari nilai disiplin maupun tanggung jawab. Sekian presentasi saya. Apakah dari kakak-kakak semua ada kritik dan saran? Dipersilakan. Apa? Baik, Kak. Mungkin udah ada tambahan dari saya atau penelitian. Bisa dilanjut lagi, Kak. Kita siap ya? Jika tidak ada kritik dan saran dari kakak, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kakak-kakak yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya, tadi Kakak dari asal mana, Kak? Ini UBH, Kak, Universitas Bung Hatta. itu daerah mana ya, Kak? Padang, Kak. Oh, Padang. Nah, saya mau tanya ini. Nah, di setiap daerah itu kan kegiatan pramuka pastinya berbeda-beda. Nah, saya mau tanya sedikit tentang pramuka di Padang itu gimana, Kak? Berarti pramuka di Padang itu contohnya atau gimana, Kak? Kayak ya contohnya ataupun yang lainnya boleh. Soalnya Hmm. kan karena memang setiap daerah kan pasti berbeda-beda gitu kan. Baik, Kak. Kan di pramuka di Padang ini sesuai dilihat dari waktu observasi di KSD, pramuka di sekolah SD terutama di
SD 34 Aipaca. Waktu observasi, eh, dilihat dari kegiatan pramukanya, Kak, eh, mereka melakukan latihan pramuka itu sekali dalam seminggu. Itu yang kelas 4 sampai kelas 6, Kak. Oh, Iya, Kak. hmm. Apakah ada kakak yang lain yang ingin ditanya, Kak? Mungkin kalau dari saya sudah pas, Kak. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin, Dek. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Eh, Pertama, saya mengucapkan untuk adik pemateri, eh, semoga sukses ya untuk selanjutnya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, saya Yusrizal dari Universitas Merangin. Eh, di sini memberikan mungkin saran kalau eh, untuk makalah dalam pembahasan itu ditampilkan data yang adik-adik peroleh waktu pengamatan, observasi, mungkin wawancara, baik data eh, primer maupun data sekundernya. Jadi pembahasan tidak dengan teori lagi. Teori sebagai dasar eh, pijakan ketika kita mengumpulkan data. Dan pemecahan data dengan teori di pembahasan berkaitan dengan datanya. Data apa yang adik-adik peroleh ketika melakukan pengamatan. Misalnya ketika eh, di teori tadi adik-adik mengambil teori tentang disiplin, maka pembahasan data yang adik-adik temukan di lapangan itu mengenai disiplin, kemudian adik-adik konfirmasikan dengan teori yang adik ambil tadi. Kalau adik-adik membahas tentang karakter yang muncul, salah satu dari karakter itu mungkin disiplin, maka dikaitkan data yang ditemukan dengan teori yang ada ambil tadi. Jadi ada konfirmasi data dengan teori. Karena teori itu adalah alat bedah, pisau untuk memilah, membedah data. Jadi menurut saya ke depannya jika berkaitan dengan makalah itu prosedur ilmiahnya yang adik-adik tampilkan tadi sebenarnya sudah hampir melengkapi secara prosedur. Saya eh, menambahkan saja. Jadi ditampilkan, konfirmasikan data dulu pembahasannya, data yang adik-adik temukan di lapangan, kemudian konfirmasikan dengan teori yang adik gunakan. Eh, itu saran saya untuk dalam sebuah anggap ini penelitian mini, eh, penelitian tentang disiplin, tentu data disiplinnya seperti apa. Misalnya datang pada waktu yang tepat, kemudian mengikuti aturan-aturan kegiatan, kepramukaan, aturan-aturan yang ada di ekstrakurikuler kepramukaan di SD itu. Tentu eh, kalau mengambil karakter yang berkaitan dengan sikap, mungkin sikap apa yang yang ada temui datanya di situ.
kemudian konfirmasikan dengan teori yang digunakan. Ternyata di kepramukaan itu sudah pertama mendukung teori, bertentangan dengan teori, ada hal yang baru ditemukan. Novelty dari kegiatan pengamatan di SD tadi. Jadi ada sesuatu hal yang baru ditemukan dari kegiatan ini. Mohon maaf, saya tidak saya tidak menampilkan ini ya. Ada karena situasi tidak memungkinkan adik-adik. Eh, saya tidak menampilkan face to in the room karena ada kegiatan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau boleh saya tahu adik-adik dari FKIP, Iya, Kak. Dari FKIP, Kak. jurusan PGSD, Kak. PGSD, oke. Iya Kak, Eh, dari aktif juga kebetulan PGSD. saya dari FKIP juga. Eh, Mudah-mudahan untuk kedepannya adik-adik semua semoga sukses dan diberkahi kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak atas sarannya, Kak. Oke. Baik, selanjutnya Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Kak? Dipersilakan. mungkin dari saya pas atau dari Kak Tiana Hairunisa. Apakah kakak-kakak yang lain ada yang ingin bertanya, Kak? Saya sudah periksa. Jika tidak ada lagi, apa kita lanjut ke sesi selanjutnya, Kak? Ada Kak. Udah bisa, Kak? Kita lanjut aja ke sesi selanjutnya, Kak. Saya coba bentar ya Kak. Kayak mana Kalau nggak bisa ya Kak. tunggu dulu, Kak. Apa dulu, Kak? Dijadikan co-host dulu, Kak. Ya. Oh iya Pak, berarti gantian dari itu ya Kak? Kak, recordnya belum bisa ya? Iya, Kak, nggak bisa dijadikan host, toh, Kak. Apakah? Kakak nggak bisa dijadikan co-host atau bisa di-share PPT-nya, Kak? Ini Mas Hera gimana ya Kak? Ininya nggak bisa. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari Universitas Masjid Tentara Awasya Medan. Perkenalkan, nama saya Fatita Nazul Nur Hajara. Nah, di sini saya membahas mengenai artikel tentang aktivitas pramuka untuk siaga bantu, menggabungkan peluang dan keterampilan. Nah, yang pertama, pendahuluan. Nah, pramuka siaga adalah bagian integral dari gerakan pramuka yang ditunjukkan untuk anak-anak usia dini. Nah, gerakan ini dimulai dengan tujuan mengenalkan nilai-nilai kepramukaan sejak dini, membantu anak-anak memahami pentingnya kerjasama, keberanian, dan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan utama pramuka siaga ini adalah mengembangkan karakter
anak-anak melalui pendekatan belajar yang menyenangkan, bertujuan membentuk generasi muda yang bertanggung jawab, peduli, dan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang baik. Nah, aktivitas Pramuka Siaga Bantu juga menawarkan beberapa kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan jiwa kreatif mereka. Nah, selain itu, materi latihan dalam perindukan siaga mencakup pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik anak-anak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan pramuka, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan dalam berbagai aspek, termasuk keterampilan darurat, kreativitas, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Nah, dengan menggabungkan peluang dan keterampilan, aktivitas pramuka untuk siaga bantu bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi situasi darurat, serta mengajarkan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Nah, anggota pramuka siaga tidak hanya memperoleh pengetahuan kepramukaan, tapi juga tentang keberanian kerjasama dan tanggung jawab. Nah, mereka juga mengembangkan keterampilan sosial kreativitas serta kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Pembimbing pramuka siaga memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak, memberikan arahan, serta memfasilitasi kegiatan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nah, lanjut. Nah, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di sekolah Yayasan Pendidikan Nurul Iman Tanjung Merawat, Sumatera Utara. Nah, untuk tujuan pengkajian artikel, secara umum tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah peserta didik memahami materi pendidikan kepramukaan siaga dalam upaya menanamkan sikap kerjasama pada tiap-tiap peserta didik. Secara khusus, tujuan yang diharapkan dapat dicapai pada penelitian ini adalah yang pertama, mampu memberikan penjelasan mengenai pembinaan karakter kerjasama melalui kegiatan kepramukaan siaga. Nah, yang kedua, mampu memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran kepramukaan berdasarkan kompetensi dasar dan lingkup perkembangan anak pada usia pramuka siaga. Selanjutnya masuk ke metodologi. Yang pertama, pramuka merupakan sebuah gerakan pendidikan non formal di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Nah, gerakan ini terjadi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, pramuka siaga dari umur 8 sampai 12 tahun. Untuk pramuka penggalang dari 12 sampai 15 tahun. Untuk pramuka penengah dari 15 sampai 20 tahun dan pramuka pandega 21 sampai 25 tahun. Nah, pramuka memiliki tujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi diri, kepribadian, keterampilan, dan karakter melalui metode kepramukaan yang meliputi sistem nilai, simbol, lagu, tata cara, dan kegiatan. Nah, selain itu, pramuka juga mendorong peserta didik untuk mencintai alam, hidup sehat, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, masuk ke prosedur kajian. Berdasarkan penelitian ini, yang pertama, identifikasi kebutuhan. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan harapan peserta pramuka siaga agar dapat memahami materi mengenai keterampilan survival, orientasi di alam, dan keterampilan kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada analisis literatur. Nah, analisis literatur ini mencakup tinjauan literatur terkini untuk memahami tren dan praktik pelatihan terkait dalam konteks pelatihan kepribadian dan kepemimpinan pramuka. Dan selanjutnya ada konsultasi ahli. Nah, biasa diskusi ini merupakan diskusi wawasan awal dengan pakar kepanduan dan pendidikan untuk perspektif yang lebih dalam. Nah, yang kedua ada namanya variabel kajian.
variabel ini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada partisipasi aktif. Nah, partisipasi aktif ini biasa mengukur tingkat keterlibatan peserta dalam kegiatan pramuka siaga sebagai indikator efektivitas pelatihan. Nah, yang kedua ada namanya pengembangan keterampilan. Nah, pengembangan keterampilan ini merupakan mengevaluasi pengembangan keterampilan kepanduan dan kepemimpinan yang diperoleh peserta. Dan yang ketiga ada motivasi dan antusiasme atau semangat. Nah, biasa motivasi dan antusiasme ini mengukur perubahan motivasi dan semangat peserta saat mengikuti kegiatan pramuka. Nah, selanjutnya yang ketiga ada namanya instrumen observasi. Nah, dalam instrumen observasi ini ada dibagi dua. Yang pertama ada namanya daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan ini meliputi aspek-aspek penting dalam kegiatan pendidikan pramuka siaga yang perlu diperhatikan dan dievaluasi. Nah, yang kedua ada namanya survei kepuasan. Nah, survei kepuasan ini mengukur kepuasan peserta terhadap pelatihan yang diberikan. Nah, selanjutnya yang keempat ada namanya teknik analisis data. Dan dibagi dua juga. Yang pertama mengenai statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis variabel kuantitatif seperti partisipasi aktif dan pengembangan keterampilan. Nah, yang kedua ada namanya analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif ini meliputi analisis isi, wawancara, dan tanggapan terbuka untuk mendapatkan wawasan kualitatif mengenai dampak latihan. Dan yang terakhir ada namanya lokasi atau populasi atau sampel. Nah, untuk hasil observasi ini saya lakukan di gugus depan 14.133 dari Pangkalan Yayasan Pendidikan Nurul Iman, Kecamatan Tanjung Merawah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selanjutnya, nah di sini saya akan membahas sebelumnya maaf Kak, apakah dengar soalnya di sini hujan deras? Dengar, Kak. Maaf ya Kak, bentar ya Kak. Maaf sebelumnya Kak, apakah dengar suaranya? Dengar, Kak. Oke, lanjut ya Kak. Nah, tujuan dibuatnya metodologi pramuka ini adalah untuk memberikan pedoman dan bimbingan dalam menyelenggarakan kegiatan pramuka secara efektif dan efisien. Nah, metodologi pramuka meliputi prinsip-prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, serta teknik dan tata cara penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan. Nah, baik. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai partisipasi aktif. Nah, rata-rata partisipasi mencapai 70%. Analisis menunjukkan bahwa pembahasan sebelum kegiatan, penekanan pada tujuan kegiatan dan variasi kegiatan belum meningkatkan keterlibatan peserta. Nah, yang kedua, maaf, mungkin ada yang terlewat. Nah, baik. Hasil observasi saya waktu di sekolah Yayasan Pendidikan Nurul Iman, yang pertama mengenai program latihan yang dimiliki gugus depan dinilai berdasarkan hasil saya. Di sini menurut observasi saya dari program latihan yang dimiliki gugus depan
itu dinilai 4 atau sedang, karena dalam program latihan yang dimiliki Gugus Depan mendapatkan nilai 72,9 dan itu masuk ke nilai sedang atau baik. Nah, yang kedua, latihan pramuka dilaksanakan secara teratur 1 atau 2 kali seminggu. Nah, berdasarkan hasil observasi saya waktu kegiatan ini, jadi pangkalan ini menunjukkan bahwasannya di sana mereka melakukan aktivitas atau latihan pramuka selama 2 minggu sekali di hari Sabtu dan Minggu, dikarenakan di sekolah ini ada namanya siaga, penggalang, dan penegak pandega. Dan mereka melaksanakan kegiatan atau latihan ini di hari Sabtu dan Minggu. Dan itu menunjukkan bahwa hasil observasi saya menunjukkan ke angka 65,9 dan itu masuk ke kategori sedang. Nah, selanjutnya yang kedua ada namanya pramuka latihan pramuka menunjang pencapaian SKU. Nah, berdasarkan analisis data saya waktu observasi di sekolah ini kegiatan ini sampai ke Saya tidak pandai membagi maaf layar, Kak, ada gangguan sedikit. Nah, berdasarkan hasil observasi saya, kegiatan ini masuk ke kategori baik karena program latihan pramuka menunjang pencapaian SKU ini sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, yang kedua, yang kelima, latihan pramuka mendorong keterampilan peserta didik. Nah, menurut observasi saya, latihan pramuka mendorong keterampilan peserta didik di sekolah ini sudah dilakukan dengan baik. Nah, yang keenam, latihan pramuka mendorong pengetahuan peserta didik. Nah, berdasarkan observasi saya, latihan pramuka mendorong pengetahuan peserta didik ini memasuki kategori baik. Yang ketujuh, latihan pramuka mendorong sikap positif peserta didik. Nah, dalam observasi ini memasuki kategori baik. Dan yang kedelapan, latihan pramuka menggunakan teknologi dasar sederhana di Gugus Depan. Nah, menurut observasi saya, latihan pramuka menggunakan teknologi sederhana di Gugus Depan dinilai sedang, karena untuk kegiatan ini masih belum sepenuhnya melibatkan namanya teknologi sederhana. Memang sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya. Yang kesembilan yaitu ada namanya pramuka menggunakan teknologi canggih di Gugus Depan. Nah, menurut observasi saya, kegiatan ini memasuki kategori 3 karena untuk menggunakan teknologi canggih di dalam kegiatan ini masih belum relevan atau masih belum banyak memakai teknologi canggih karena mereka masih untuk siaga dan penggalang mereka belum aktif namanya untuk teknologi canggih, mungkin ada beberapa. Nah, yang terakhir ada namanya penggunaan teknologi memberikan motivasi lebih kepada peserta didik. Nah, menurut observasi saya, penggunaan teknologi memberikan motivasi lebih kepada peserta didik ini memasuki kategori 3. Nah, jadi pembahasan yang pertama itu partisipasi aktif. Nah, rata-rata partisipasi mencapai 70% karena menunjukkan bahwa pembahasan ini sebelum kegiatan penekanan pada tujuan pada tujuan kegiatan dan variasi kegiatan belum meningkatkan keterlibatan peserta. Yang kedua ada namanya pengembangan keterampilan. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa 75% merasakan peningkatan keterampilan kepramukaan dan kepemimpinan.
Analisis kualitatif dan dari wawancara menyatakan bahwa latihan yang menekankan kerjasama tim, tanggung jawab individual, dan pemecahan masalah belum memberikan kontribusi besar pada pengembangan keterampilan ini. Yang ketiga ada namanya motivasi dan semangat. Berdasarkan hasil survei ini, mencatat bahwa 79% peserta merasa lebih termotivasi dan bersemangat setelah mengikuti latihan. Analisis data menunjukkan bahwa pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi, penyampaian tujuan latihan secara inspiratif, dan penggunaan metode pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan semangat peserta. Serta dia bisa menerapkan kerjasama dan kerja nyata. Nah, Artinya kesimpulannya hasil pembahasan dari hasil pembahasan ini bisa kita dapatkan bahwasannya inovasi dan pelatihan pramuka siaga telah memberikan dampak positif yang nyata dan meningkatkan kualitas pengembangan karakter peserta. Data dan analisis menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam partisipasi aktif, pengembangan keterampilan, dan motivasi peserta. Nah, sarannya berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran operasional dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan pramuka siaga di kelompok garis depan. Selanjutnya kritik dan saran. Jika kakak-kakak ingin menyampaikan kritik dan saran, saya persilakan. Izin dek, berikan saran. Ya kak, silakan. Oke, untuk materi, selamat ya sudah mempresentasikan materi atau makalahnya atau hasil penelitiannya. Saya hanya menyarankan, mohon maaf untuk adik-adik semuanya, semester berapa? Dari semester 3 kak. Oh, semester 3. Semester 7, Kak. Oh, semester 7? Iya, Kak. Oke, kalau semester 7 berarti sudah mendapat mata kuliah metodologi penelitian ya. Dan pada masa-masa akhir perkuliahan sudah mau menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Oke, untuk adik-adik sekali lagi selamat sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Saya hanya menyarankan beberapa bagian dari presentasi tadi. Saya menyarankan sebenarnya secara ilmiah sudah bisa dikategorikan hasil yang dicapai tadi karena sudah ada secara kuantitatif dan kualitatifnya. Sebenarnya sederhana saja sebenarnya. Pada pendahuluan itu permasalahannya apa? Permasalahan itu secara mudah kalau terjadi sesuatu hal kekurangan, berarti ketimpangan teori dengan teori lainnya. Kemudian sesuatu yang kita lihat dalam kepramukaan itu, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temui. Itu ini contoh yang adik-adik ini partisipasinya berarti masih kurang. Kalau bagus berarti kita meningkatkan dengan inovasi. Itu sederhana saja sebenarnya. Kalau makalah pertama tadi kalau disiplin karakter berarti permasalahannya karakternya kurang atau disiplinnya kurang atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Kalau idealnya secara teori, anak baik, kemudian tidak banyak ini segala macam, disiplinnya harus tepat waktu. Itu satu permasalahan yang sangat simpel saja, sederhana saja. Bahwa pendahuluan itu dimulai dari sesuatu permasalahan, sekecil apapun, sesederhana apapun. Jadi adik-adik untuk selanjutnya saya sarankan, kakak sarankan kalau mengangkat satu permasalahan itu yang sederhana saja yang ditemui, baik di lapangan atau secara teori. Kalau penerapan, kalau adik-adik ingin menerapkan sesuatu metode, itu maka penelitiannya eksperimen. Kalau mau meningkatkan sesuatu kelemahan, kekurangan, berarti penelitiannya, kajiannya adalah tindakan. Kalau adik-adik tadi saya lihat ada analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan, kemudian pengembangan, berarti R&D, Research and Development. Kemudian kalau adik-adik tadi kuantitatif, berarti komparasi, eh, perbedaan, persamaan, penerapan. Tadi di di pembahasan di hasil saya lihat pula tadi kalau ada survei itu berbeda lagi adik-adik ya. Jadi secara sederhana permasalahan pendahuluan permasalahannya apa? Pembahasan kalau berdasarkan data itu seperti yang saya katakan tadi konfirmasikan dengan teori permasalahan itu dengan teori. Konfirmasi maksudnya adu dengan teori. Permasalahannya apa tadi kalau ini eh, mau peningkatan, mau kebutuhan atau apa segala macam, eh, adu dengan teori, kemudian baru di hasilnya apa teori dengan data, kemudian hasilnya baru bisa di ini. Ini saran saya saja, sederhana saja. Menurut saya eh, yang dilakukan. Kalau pemakalah tadi itu banyak banyak metode yang digunakan, tapi hasilnya survei. Survei itu satu jenis metode pula. Kalau peningkatan satu jenis metode pula. Metode penelitian pula. Kalau peningkatan satu metode penelitian, survei satu metode penelitian, identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan satu metode pula. Jadi banyak ragam jenis metode penelitian eh, yang digunakan. Jadi kalau menurut saya adik-adik eh, sederhana saja. Pendahuluan masalahnya apa? Permasalahan itu sesuatu harapan tidak sesuai dengan kenyataan, satu keinginan yang tidak sesuai dengan kenyataan, apa yang kita inginkan, disiplin, partisipasi, ternyata di lapangan masih kurang, tidak disiplin, tidak ini segala macam. Kemudian cari teorinya, kemudian bahas data yang kita temukan, kemudian baru kesimpulan. Itu dengan metode yang kita gunakan itu. Tapi adik-adik semua sudah oke kok, sudah ini secara ilmiah sudah eh, memenuhi beberapa persyaratan ilmiah itu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Itu garis besarnya sudah adik-adik terpenuhi. Untuk untuk job ke depannya eh, kakak rasa adik-adik harus mengembangkan banyak-banyak membaca metodologi penelitian karena eh, apa yang kita lakukan dengan prosedur yang kita lakukan itu akan menentukan. Jadi diharapkan adik-adik melahirkan generasi-generasi, melahirkan tunas bangsa yang
secara prosedur ilmiah, secara keilmiahannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu menurut saya. Dengan pemakalah pertama, kedua tadi sedikit kelemahannya terhadap prosedur penelitian. Karena di situ kuncinya itu apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita temukan, kita harus bertanggung jawab secara moral ilmuwan. Secara moral ilmuwan itu tanggung jawabnya besar. Jadi ketika kita mengemukakan sesuatu dari hasil penelitian itu bisa kita pertanggungjawabkan secara moral. Eh, Sekali lagi saya mohon maaf adik-adik ya jika jika apa yang saya sarankan tidak pada tempatnya. Tapi menurut saya apa yang saya sarankan tadi secara prosedur ilmiah, saya menginginkan adik-adik akan muncul generasi tunas muda pemikir-pemikir yang secara ilmiah apa yang adik temukan itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Karena eh, para pemikir itu kelemahannya di situ, tanggung jawab moral ilmunya yang dikemukakan itu yang harus kita eh, pikirkan secara prosedur ilmiahnya. Mudah-mudahan adik-adik, saya ulangi lagi, sebenarnya sederhana, sederhana sekali. Pendahuluan latar belakang permasalahan. Permasalahan itu apa? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Antara teori satu dengan teori dua berlawanan. Itu masalah. Semua kita menghadapi masalah. Masing-masing kita menghadapi masalah karena apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu juga di kepramukaan. Karakternya, disiplinnya, dasar dharmanya, mungkin item-item yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu permasalahannya. Itu yang dibahas. Permasalahan itu datanya apa? Kita ambil datanya, datanya ini, kita bahas dengan teori tadi. Kemudian baru kita simpulkan, kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau disiplinnya kurang, ini datanya. Datang terlambat, tidak tersistematis, tidak terurut, malas, apa segala macam. Ini datanya. Kita bahas dengan teori disiplin. Partisipasi untuk adik-adik yang kedua, partisipasinya tidak sesuai dengan kenyataan. Partisipasinya lemah, kurang partisipasinya. Itu permasalahannya. Kemudian cari teori partisipasi. Partisipasi itu apa? Komponennya. Dalam aktivitas pramuka, partisipasi itu apa? Komponennya. Data itu ada ambil, misalnya dia tidak melakukan kegiatan rutin, mengikuti pelatihan, tidak mengikuti kegiatan pramuka. Nah, data itu bisa ada presentasikan secara kuantitatif, kualitatif. Kemudian dibahas dengan teori tadi. Baru kemudian ada hasilnya dari kegiatan penelitian adik-adik tadi bisa kita pertanggungjawabkan sekian persen karena datanya ini. Kemudian kita bahas. Nah, itu yang adik kemukakan itu kan hasil penelitian adik itu kan ilmu itu. Ilmu baru yang adik temukan. Adik-adik temukan ilmu baru. Ilmu baru yang adik-adik temukan itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Kenapa? Karena temuan adik berdasarkan permasalahan, berdasarkan data yang adik-adik temukan. Itu untuk kedepannya semoga adik-adik eh, lebih ini lebih rajin membaca penelitian orang lain atau apa segala macam, terutama prosedur penelitian. Itu menurut saya. Biar makalah adik-adik ini bisa diakui secara ilmiah, secara nasional atau secara internasional, apa yang adik-adik lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mohon maaf adik-adik semuanya, eh, saya rasa
Ini untuk tahap awal penulisan makalah saya rasa sudah memenuhi syarat prosedur ilmiah untuk semester 3. Tapi untuk semester adik-adik semester 7 tadi saya menekankan lebih lagi mengkaji karena adik-adik akan menyelesaikan tugas akhir juga dalam bentuk skripsi atau tugas akhir. Lebih ini lagi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya saran saya eh, untuk kedepannya moga-moga adik-adik sukses, tetap semangat eh, dalam pengkajian ilmu, adik-adik menuntut ilmu, semoga menjadi pemikir-pemikir tunas bangsa, pemikir yang bisa diandalkan untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Salam Pak Kak Hidayat, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya sudah mulai tadi mungkin eh, apa ya ketika mahasiswa menampilkan adik-adik ini menampilkan makalahnya saya rasa di dalam kelas untuk kebetulan saya pengampu mata kuliah kepramukaan pramuka di tempat saya di jurusan PGSD Bahasa Indonesia dan jurusan Bahasa Inggris. Kebetulan saya pengampu mata kuliah kepramukaan. Jadi eh, apa yang saya lakukan, saya coba sarankan kepada adik-adik ini, terutama dari metode penelitian. Mohon maaf Kak Hidayat, saya sudah mulai Tidak tadi. apa-apa, Kak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Justru ini warahmatullahi wabarakatuh. merupakan support dari Kak Yusrijal bagi adik-adik kita yang sedang belajar ini. Jadi kita bisa dapat wawasan, dapat ilmu dari forum-forum seperti ini. Terima kasih banyak Kak Yusrijal atas masukan bagi perkembangan mahasiswa-mahasiswa kita. Sama-sama Kak. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Selanjutnya, saya membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya perkenankan. Kak, halo Ya, Mbak. iya, Bapak memberikan komentar dulu boleh nggak? iya boleh. Ya baik. Saya Dr. Suyaman MSc MH terkait dengan hasil penelitian tadi, maka yang dipertajam adalah metodologinya. Sekali lagi metodologi dan instrumennya. Dua hal ini penting sekali untuk menentukan validasi hasil penelitian. Yang pertama. Yang kedua, tolong dalam pembahasan itu kaitkan dengan isu-isu kekinian. Karena apa? Pembahasan itu merupakan penjabaran dari hasil penelitian. Jadi penjabaran itu kaitkan dengan teori-teori yang dipakai. Kaitkan dengan pandangan-pandangan para pakar. Sehingga nanti hasil penelitian bisa lebih lebih berkualitas. Kemudian jangan lupa untuk referensi ambillah jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Karena dengan jurnal itu maka tingkat kepercayaannya itu 99%. Sedangkan errornya itu hanya 0,1. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Sira Munjuni yang sudah memasukkan kritik dan sarannya. Dan selanjutnya saya mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, sebelumnya apa masih ada yang mau tampil lagi Kak?
Kayaknya udah nggak ada lagi lah, Kak. Udah habis semua. Dari daftarnya, Dari daftarnya kurang ada. Latifah, moderator kita ya, Miftahur Rahmi, Vina Monica. Kayaknya Miftahur sama Vina belum masuk ke room kita ya. Maaf Kak, apa kita lanjut atau kita tutup Kak? Mungkin tutup aja, Kak. Soalnya memang dari tadi yang lain belum ada masuk, Kak. Oke Kak, dengan berakhir Dengan berakhirnya penyampaian makalah pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih banyak juga. Ya Kak.